got zero friends. Welcome to Movie Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan tekan tanda lonceng ya guys ya. Sehari sebelum pernikahan Yuni dilangsungkan, suasana rumah dan kampung itu begitu meriah. Yuni, meskipun dia hanya salah seorang pegawai dari Juragan Broto, tapi Juragan Broto begitu baik hati. Dia menyumbang separuh lebih dana pernikahan untuk Yuni. Karena Juragan Broto pun merasa bertanggung jawab. Ayah Yuni sudah bekerja di Juragan Broto lebih dari 15 tahun. Sedangkan Yuni sendiri sudah lebih dari 5 tahun dia bekerja di toko Juragan Broto. Saat itu Yono tampak sangat uring-uringan. Dia begitu marah. Tapi Juragan Broto, dia pun menenangkan putranya. Yen ora jodohmu, ya wis jarke wae. Kaya ora iso ae tolek wedok liyane, kata Juragan Broto waktu itu. Aku mung seneng Yuni, Pak. Aku ora iso ninggalke Yuni, kata Yono waktu itu. Lah, seneng kok karo bojone wong. Emange awakmu ora iso tolek liyane sing luwih teko Yuni. Yono hanya diam termangu waktu itu. Dia pun akhirnya pergi keluar dari kamarnya. Dia pergi ke satu tempat yang sangatlah jauh dari kampung itu. Dia bilang dia akan menemui Mbah Sangkil. Ayahnya pun sudah mengetahui apa yang hendak putranya lakukan. Dia hanya bisa menggelengkan kepala, tapi dia juga merasa senang akan hal itu. Sore itu di rumah Yuni, semua kepada sibuk. Tampak Yai Salim dan juga Mbak Surip. Beliau pun ada di antara mereka. Lalu dia berkata kepada ayah Yuni, Min, ojo sampai anakmu sisuk sakdurungi akad nikah mbok jarno ijenan. Paham? Kata Yai Salim waktu itu. Apa penculik pengantin itu masih ada toh Yai? Kita tidak pernah tahu. Tapi sudah 5 pengantin yang sudah diculik oleh demit itu. Apa tidak bisa ditangkap Yai? Kata Likmin waktu itu. Aku dewe orang ngerti, orang mampu. Ilmuku urung sedhuwur iku. Awak dewe iki cuman Yai kampung Min. Tapi alangkah baiknya jika kita tidak usah mengurung Yuni di kamarnya sewaktu besok hendak dilaksanakan akad nikah. Oh, nggih Yai, paham kula. Kamar harus diisi banyak orang dan Yuni jangan dibiarkan sendirian, kata Yai Salim. Likmin pun manggut-manggut seakan beliau sudah paham. Keesokan harinya pun, di saat hari telah gelap, sudah menjadi tradisi di daerah kampung tersebut. Jika melakukan akad nikah akan dilakukan pada pukul 12 malam. Pada pukul 10, Yuni pun sudah selesai dirias. Semua teman-temannya dan juga keluarganya berkumpul di kamarnya waktu itu. Saat itu,
Dia tampak begitu bahagia. Tidak ada rona-rona kecemasan ataupun tampak mencekam malam itu. Hingga saat laki-laki pun datang dan mereka melakukan ijab kabul. Yuni merasa perutnya pun terasa mulas dan dia pun minta diantarkan untuk ke kamar mandi untuk buang air kecil dan juga buang air besar. Padahal mungkin perutnya mulas karena ia gugup. Akhirnya pun Yuni diantarkannya ke kamar mandi oleh 2 orang temannya. Dan di saat di kamar mandi itu pun memang terpisah dari pawon alias dapur di mana banyak orang yang sedang memasak. Yuni dengan begitu santai dia duduk dan dia pun tiba-tiba menjerit. Kedua temannya pun tampak panik. Dia melihat Yuni sudah tidak ada di dalam kamar mandi. Tapi sekelebat dia melihat ada seorang kerdil yang sedang menggotong tubuh Yuni. Teman-temannya itu pun berteriak kencang dan berusaha mengejar si cebol itu. Orang-orang yang nampak di sana pun berlari mengikuti arah cebol dan mereka menangkap sebuah wajah Yono. Ya, pemuda itulah ternyata selama ini yang menjadi demit penculik pengantin. Tubuhnya yang begitu mungil bisa mengangkat seorang wanita dengan tubuh yang besar 2 kali lipat dari tubuhnya. Ketika Yono menyadari dia dikejar oleh banyak orang, dia pun melemparkan tubuh Yuni di antara semak-semak dan pohon pisang. Dan dia pun bagai kilatan cahaya, dia menghilang begitu saja. Semua orang tertegun. Bagaimana mungkin tubuh sekecil itu dengan membawa beban seberat Yuni bisa berlari begitu cepat dan lincah. Orang-orang pun menghampiri tubuh Yuni dan ternyata Yuni pun telah meninggal dunia waktu itu. Kebahagiaan dan sukacita di saat melaksanakan pernikahan kini berubah menjadi duka yang amat lara bagi keluarga Yuni. Harusnya pesta pernikahan sekarang pun menjadi duka kematian. Semua warga kampung berkumpul. Banyak saksi yang melihat jika si cebol adalah Yono. Di situ semua orang mulai menyadari bahwa sejak 15 tahun yang lalu ketika keluarga Broto dia baru pindah ke kampung, bukanlah orang kaya raya seperti sekarang. Tapi sejak tragedi banyaknya pengantin hilang, tiba-tiba keluarganya pun menjadi kaya raya. Saat semua orang berkumpul dan ingin menggerebek rumah Yono, tiba-tiba mereka pun dikejutkan oleh seorang kerdil yang lain. Parjan. Ya, Parjan adalah salah satu tertuduh. 15 tahun yang lalu keluarganya telah dibakar oleh massa sampai semuanya habis terpanggang. Hanya Parjanlah saat itu yang selamat dan dia pun ditolong oleh Yai Salim. Kemudian dia diungsikan ke kota.
Saat ini Parjan telah kembali. Yai Salim sudah mengangkat anak Parjan sejak lama, tapi tidak ada seorang pun yang mengetahui. Lalu Parjan bercerita, memang sebenarnya awal dari demit penculik pengantin ini memang Yonolah pelakunya. Saat itu Parjan dan Yono mencintai seorang gadis yang sama. Dia adalah Risma. Tapi Yono dengan begitu kejam telah membunuh dan memperkosa Risma. Saat itu Parjan tahu apa yang dilakukan oleh Yono, tapi dia tidak mampu. Dia tidak mampu untuk bercerita kepada orang lain ataupun melapor kepada polisi. Parjan hanya pasrah, diancam dan diintimidasi oleh keluarga Broto waktu itu. Semua tidak ada yang menyangka. Sejak kematian Risma, Yono tidak pernah nampak lagi. Hanya Parjan saja yang sering berkeliling. Tapi saat itu pun sudah sering kali ada pengantin yang hilang, namun jasadnya tidak diketemukan. Akhirnya pun, karena semua orang sudah melupakan Yono, karena tidak ada yang pernah melihat Yono, di saat ada satu pengantin yang diculik pun, nampaklah orang kerdil yang menculiknya. Dan mereka semua menuduh Parjan dan keluarganya yang melakukan pesugihan, yang melakukan ilmu hitam dengan menculik para pengantin-pengantin itu. Di situ semua warga pun mengamuk dan membakar rumah Yono. Sedangkan dalang semua ini adalah Pak Broto. Mereka membayar beberapa orang untuk mengompor-ngompori warga dengan mengatakan jika keluarganya Parjanlah yang melakukan ilmu hitam dengan menculik para pengantin. Akhirnya pun semua warga membumi hanguskan seluruh keluarga Parjan, termasuk kedua orang tuanya dan adik-adik Parjan. Hanya Parjan yang selamat dalam kebakaran hebat itu, karena Parjan diselamatkan oleh Yai Salim. Sekarang semua warga mereka tampak bersalah, tapi semua ini membuat warga menjadi naik darah dan ingin semuanya berdemo ke rumahnya Pak Broto. Malam itu juga seluruh warga kampung dengan membawa obor, mereka mendatangi rumah Pak Broto. Rumah yang tampak mewah dan megah itu pun digedor-gedor oleh orang-orang. Dan mereka pun memaksa Pak Broto untuk keluar. Tapi di saat itu pun tampak banyak sekali pocong di rumah Pak Broto. Pocong itu seakan melindungi rumah tersebut. Semua warga yang awalnya ketakutan, akhirnya pun mereka berusaha bersatu ketika Parjan berteriak, "Jangan pernah takut dengan makhluk rendahan seperti itu," kata Parjan waktu itu.
Parjan pun mulai berdoa, dan dia pun mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dan tampak semua pocong itu pun menangis meminta tolong untuk dibebaskan dari Pak Broto. Rupanya pocong-pocong semua itu adalah korban dari para pengantin-pengantin yang telah menghilang. Dan salah satunya ada Rani, anak dari Pak Broto sendiri. Pak Broto bahkan dia pun sampai rela menumbalkan anaknya. Dia sudah bersekongkol dengan Yono dalam hal ini. Pak Broto yang begitu kasihan dengan Yono karena tidak ada seorang perempuan pun yang mau dengannya. Akhirnya Yono pun belajar ilmu hitam untuk membalaskan semua sakit hatinya kepada perempuan-perempuan yang pernah ia tolak. Setiap perempuan yang dia sukai akan menikah, dia akan menculiknya, membunuhnya dan memperkosanya. Setelah itu dia persembahkan jiwa-jiwa itu kepada iblis untuk memperkaya keluarganya. Lalu dia pun menggantung semua para pengantin itu di pohon asem yang ada di punden di pojok kampung. Semua ini sudah direncanakan begitu bagusnya, sehingga hampir 20 tahun mereka melakukan pesugihan ini tanpa seorang pun yang tahu. Tapi hari ini semua warga sudah mengetahui siapakah sebenarnya keluarga dari Broto, orang yang kejam dan juga orang yang tega menumbalkan anaknya untuk kekayaan. Sebenarnya Yuni meninggal bukan hanya karena dibunuh oleh Yono, tapi karena keluarganya sudah menerima bantuan uang pernikahan dari Pak Broto. Sesungguhnya uang itu adalah uang penebusan nyawa untuk Yuni. Tapi keluarga Lekmin tidak mengetahui hal itu. Dia sangat merasa bersalah karena menerima bantuan dari Pak Broto. Dia tidak menyangka juraganya lah yang seringkali mencari tumbal pengantin selama ini. Tapi semua itu sudah selesai. Kini mereka pun sudah mengepung rumah Pak Broto. Parjan yang ternyata selama ini dipondokkan oleh Yai Salim di salah satu pesantren yang besar di daerah Jawa Tengah. Dia pun berdoa untuk menenangkan jiwa-jiwa para pocong tersebut. Dan para pocong itu pun menghilang begitu saja. Lalu karena Pak Broto tidak juga keluar dari rumah, warga pun yang saat itu sudah kepalang marah melemparkan obornya di bawah rumah dari Pak Broto. Karena rumah Pak Broto terbuat dari kayu jati dan berbentuk panggung, jadi sangat mudahlah orang-orang untuk menyerbu dan membakar rumah tersebut. Yai Salim dan Parjan pun kewalahan untuk mencegah warga untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tapi warga yang sudah kalah, mereka pun tidak mendengarkan apa perintah dari
Yai Salim dan juga Parjan. Sampai akhirnya pun rumah itu luluh lantak dan juga ada 4 mayat yang ditemukan terbakar di sana. Hingga akhirnya pun kisah ini telah usai. Ya, itulah tadi teman-teman the latest episode dari Demit Penculik Pengantin. Besok akan ada lagi cerita yang lebih seru lagi. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan setiap cerita-cerita yang ada di Movie Channel. Oke teman-teman, thank you banget yang udah support, yang udah mampir ke rumahnya Kak Vi. Semoga kalian semua diberkati oleh Tuhan, dimudahkan seluruh hidup jalan kalian, dan apa yang kalian cita-citakan akan segera terwujud. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih banyak, dan akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. See you, bye bye.